Ngapunten loh, ketika menggunakan blangkon dengan surjan, image-nya dengan gondrong itu cenderung ke pemeran yang antagonis ya kan, yang begal lah, yang itulah negatif pokoknya. iya. Jadi pada saat itu saya masih kecil ketika melihat budaya Jawa identik dengan dukun, dengan begal, padahal kan kebalikan. Ketika wong Jawa itu luar biasa sekali tentang adab dan akhlak. Berangkat dari satu ayat di dalam Al-Quran itu ada surat yang khusus membahas soal Besi, Al-Hadid. Al-Hadid, dan di Iya. situ ada satu ayat yang bunyinya wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun gitu. Artinya wa anzalna, dan Allah menurunkan hadid. Apa namanya hadid itu? Sebilah besi. Besi. Fihi, di dalam besi tersebut ba'sun syadidun. Ba'sun itu kalau dalam bahasa Arab artinya kekuatan. Syadid, Faat, ya. syadid itu kekuatan sing banget. Iya. Jadi kekuatan yang sangat mungkin dari embrio ayat tersebut akhirnya dikreatifi lagi oleh. Berarti hebat ya leluhur Luar kita biasa. ya. Luar biasa banget ya. Mungkin yang nggak kita kenal namanya gitu kan. Bahkan yang dari Mari, Yang dari mana juga ada. Iya. ketika Mataram menggunakan Tegal menjadi lumbung padi. Artinya Tegal punya keterlibatan kuat. Wah, itu di era Mas Rangsang dan di era anaknya lagi. Weh, aja isin jadi wong Tegal ya. Aja isin. Wong Tegal dia punya pengaruh kuat ternyata di Mataram. Skill yang begitu ada di Tegal. Dah, Mereka belajar ke Tegal. Tegal. Sekitar 200 sampai 300 pemuda belajar metalurgi ke Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. podcast Panji Ronggojoyo yang khusus mengulas tentang dunia perkerisan. Ya, supaya kita nggak gaptek soal keris, kita nggak termakan oleh stigma-stigma negatif dari informasi-informasi yang berkeliaran. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Polres Tegal. Nggih Pak, leres Pak. Iya, leres. Polres Tegal, beliau niki Pak Budi Susanto. Pak Budi Susanto bertugas di KSPK Polsek Bumi Jawa. KSPK Polsek Bumi Jawa, dan pegangannya bukan pistol. Pegangannya apa Pak? Kris. Keris. Wih. Ini teman-teman yang keren, pokoknya keren. Mantep Pak, keren Pak. Iya, Dalu betul. niki sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari kantor atau dari rumah? Kebetulan dari rumah. Kebetulan Pas dari rumah. Tidak piket ya. Sedang tidak piket. Iya. Iya. Kalaupun lagi piket kemudian menyempatkan ke sini juga bagus sih. Iya, iya. Hitung-hitung pantau. Patroli sambang ya. Patroli. Iya, Iya. Ini bawa oleh-oleh apa Pak Budi? Nih, terima kasih. Atur suwun. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pengasuh Padepokan Tapak Wangun yang di dalamnya terdapat paguyuban Panji Ronggojoyo yang luar biasa, nguri-nguri tentang budaya. Wabil khusus keris, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena hidayah, karena berkahnya kita di sini bisa berkumpul, melakukan edukasi, belajar bareng tentang Tosan Haji. Salawat serta salam marilah tidak henti-hentinya, mari kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah, dan kita akan Amin. selalu mendapatkan sanad ilmunya yang terhubung sampai ke beliau. Mudah-mudahan amin. Amin. Malam hari ini saya akan mengulas sedikit
belajar sedikit tentang pusaka. Kita bareng-bareng belajar di sini. Nah, kebetulan kali ini, malam hari ini, saya bawakan keris dengan langgam, dengan gagrak Tegal. Gagrak Tegal. Iya, atau gaya Tegalan. Gaya Tegal. Gaya Tegalan. Artinya dibikin dari Tegal juga. Estimasi. Estimasinya. Kurang lebih begitu. Dengan perahu rikat, atau banyak orang bilang perahu kandas. Cuma kandas kan konotatif ya. Iya, Nah, betul sekali. ini Kayak perahu rikat hubungan- saja. Aduh, apalagi yang jomblo-jomblo kandas. Kandas terus, ya. Duh, ayo. Iya. Dan dengan hulu atau dederan gajahan. Dengan motif gajah. Gajahan atau Ganesha. Dan masing-masing itu juga punya filosofinya tersendiri pasti dong. Pasti. Pasti. Filosofi dari warangka ini kurang lebih seperti ini. Ini menurut pengetahuan saya. Nggih. Ini udah berbentuk perahu. Seperti identitas kota Tegal yang identik dengan kata bahari. Kata bahari, perahu. Iya. Oke. Atau kita simboliskan dengan bahtera ya. Bahtera. Kita harus mengarungi bahtera gitu ini dengan menggunakan perahu. Betul. Sedangkan Ganesha ini atau orang yang menaikinya ini adalah simbol ilmu. Simbol Ilmu. Pengetahuan. pengetahuan. Ganesha itu simbol dari pengetahuan. Gajah, Ganesha itu gajah. Kan? Iya, gajah. Gajah niku simbol dari pengetahuan. Atau ilmu. Kok bisa diarahkan ke situ? Iya. Karena hewan gajah itu sangat berpendidikan. Sangat intuitif dengan segala macam apa yang di lingkupnya. Contoh kecil, ada atraksi gajah. Ya. Sekolahan pun ada khusus sekolah yang menyekolahkan gajah Iya, gitu ya. Itu bukti mungkin ya. Dan leluhur kita menyimbolkan untuk pendidikan itu dengan Ganesha. Makanya kenapa Gagrak Tegal mengambil simbol Ganesha? Karena memang di beberapa tempat titik atau di wilayah Tegal itu, Selatan Tegal, terdapat arca Ganesha. Arca Ganesha. Jadi di mana di sini kalau mengarungi kehidupan tanpa didasari dengan ilmu, itu akan susah. Betul banget. Iya. Nah, sedangkan pengetahuan saya tentang pusaka ini, kita buka ya. Iya, monggo. Saya juga penasaran ini, Pak. Ini pusaka dengan tanpa dapur. luk ya, Pak? Iya, lurus. Lurus. Jenisnya keris lurus dengan dapur mundarang. Dapur mundarang. Sebentar biar saya mundarang. Sebab saya ini masih buta banget, benar-benar buta, Pak. Ini saya di sini masih sekolah sebabnya gitu. Sama. Kita juga belajar. Saya juga masih belajar. Jadi mohon dimaafkan ketika ada kekeliruan ataupun ada yang kurang. Nah, kalau kelebihan memang itu urusan Tuhan. Urusan Gusti Pangeran. Bonus, iya. Saya ulas sedikit tentang pusaka ya, pusaka atau keris. Yang saya ambil dari pusaka ini merupakan suatu disiplin ilmu dari leluhur kita yang sangat luar biasa. Disiplin ilmu dalam sebilah keris itu ketika yang nampak saja udah sangat pentolan ya, pentolan leluhur kita. Di mana ada ilmu tentang rancang bangun, tentang keseimbangan, ataupun tentang metalurgi. Dalam bilah keris ini itu ada 3 material yang material besar di dalam sebilah keris. Yang mengkomposisi sebilah keris. Satu baja, berikutnya besi, dan pamor. Dan pamor untuk keris sepuh biasa diambil dari batu meteor. Batu meteor, nunggu meteor jatuh berarti. Ya. Nunggu meteor jatuh, teman-teman. Kalau lebih dalam lagi menurut saya itu mungkin apa ya, berkolaborasi, karena keilmuan leluhur kita yang luar biasa bisa mengetahui di mana posisi pas meteor tersebut jatuh. Jadi sisi kewaskitaan seorang empu juga di situ bermain. Ya, betul. Itu dari sisi fisik ya, dari iya sisi fisiknya luar yang kelihatan ini. Itu sudah disiplin ilmu yang luar biasa. Nah, sedangkan di luar dari
eksoteri ataupun keindahan dalam bentuk, itu ada isoteri, Isioteri. ataupun Sisi terdalam ya. sisi dalam. Itu baik filosofi. Ya, filosofinya bukan hanya dari sekedar pamor. Dari dapur pun ada filosofinya. Dari Mendarang tersebut. Dapur Mendarang ini ada filosofinya. Dari bentuk lurusnya pun sudah ada filosofinya. Dan syarat akan makna dan filosofi dalam sebilah keris ini. Iya, jadi sebentar saya potong sedikit. Jadi mungkin ini masuk akal juga. Akhirnya saya ketemu benang Ini merah. sambil merokok nggak apa-apa ya? Monggo, Pak ya? monggo. Jadi Mohon saya maaf ketemu- pemirsa sambil merokok. ketemu benang merahnya bahwa yang namanya proporsional. Jadi keris itu kan tadi melambangkan, kalau jenengan bilang katanya soal pengetahuan wawasan. Ya. Pemegangnya itu adalah orang yang punya wawasan lebih biasanya. Penanda sebagai penanda. Ya. Ini cocok. Sebab saya pernah baca, kalau nggak salah itu bunyinya begini. Setiap orang itu punya pusakanya masing-masing. Bahwa seperti petani, dia punya pusaka sendiri. Tegasnya cangkul, arit, begitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan dia punya keris juga. Tapi kerisnya tersebut kan bukan untuk ditonjolkan, tapi yang sebagai mata pencahariannya dia, sebagai maisah, sebagai pencari mata pencaharian sehari-harinya adalah cangkul, pun dengan keris. Keris itu simbol bahwa pemegangnya punya ketajaman berpikir. Ya. Iya, betul. Betul. Di samping itu juga merupakan suatu simbol doa dan harapan. Doa dan harapan. Iya. Semoga pun yang belum tajam pikirannya bisa menjadi tajam Iya. dengan tansah ngangsu kaweruh tanpa batas Iya. gitu, tanpa lelah. Ya, ketika doa itu kan ada yang dilafazkan, ada yang ditulis. Iya, betul. Kemudian yang terakhir yang disimbolkan. Nah, termasuk keris ini adalah bahasa simbol harapan dan doa dari leluhur kita. Misalnya dalam di filosofi harapan dan doa dari Sang Empu dalam pusaka Mendarang ini yang berpamor pedaringan kebak. Pamornya pedaringan kebak. Kebak. Nggih. Ini beliau menyematkan doa dan harapan ketika si pengagem ataupun Pemegang. yang merawat pusaka tersebut berkecukupan di dalam hal pangan. Simbolnya pedaringan. Pedaringan kebak. itu Pedaringan itu wadah beras. Iya. wadah beras. Pedaringan kebak Sarapan berarti wadah. bakal kaliren. Iya, wadah berasnya kayak kebak kayak gitu. Bahasa Tegalnya kayak gitu. Iya, Pedaringan kebak. pedaringan kebak. Ada juga yang nyebutnya wosutah. Uwos itu beras. Beras. Utah itu mawur. Mawur. Iya. Iya. Ataupun Meluntrah, beras mawur. meluntrah. Iya. Berarti dari segi hal pangan sudah berkecukupan. Ya Allah, ini subhanallah. Iya. Kalau bahasa santri itu subhanallah gitu, Iya, Pak. iya. Mohon maaf ini, Iya, saya sebab ya latar belakang saya background santri, jadi Iya. keceplosannya begitu. Iya. Subhanallah ini. Itu sangat keren sekali, makanya ketika orang menganggap keris itu syirik, keris itu klinik, itu sebenarnya tidak terhubung saja, tidak kena benang merahnya. Berarti seperti ini, pesan ataupun petuah yang disampaikan dari leluhur kita lewat bilah pusaka ini tidak tersampaikan dengan baik. Di situ ada distorsi. Mungkin di sini kita bisa ulas balik ke era 70, 80, 90-an. Mohon maaf, itu banyak sekali ngapunten ajaran-ajaran yang memojokkan budaya itu budaya yang sesat. Padahal itu tidak terhubung saja, tidak connect saja. Ngapunten loh, ketika menggunakan blangkon dengan surjan, Image-nya dengan gondrong, itu cenderung ke pemeran yang antagonis ya kan, yang begal lah, yang itulah. negatif pokoknya. Iya, jadi pada saat itu saya masih kecil ketika melihat budaya Jawa identik dengan dukun, dengan begal. Padahal kan kebalikan. Ketika wong Jawa itu luar biasa sekali tentang adab dan akhlak. Itu terbukti dari peninggalan yang diwariskan dari leluhur lewat bilah ini. Jadi ngapunten loh, untuk
pusaka seperti ini, pusaka keris ini mungkin salah satu warisan yang masih bisa dinikmati warisan leluhur, yang masih bisa dinikmati dan bisa ngangsu kawruh tentang disiplin ilmu. Pesan moralnya juga bisa kita langsung Iya, serap ya gitu. Betul ya. sekali. Di mana di sini banyak sekali ricikan, hampir ada satu bilah ini ada sekitar 23 ricikan. Iya, dari mulai deder, bilah, dari sorsoran. Di sorsoran itu banyak sekali bentuk-bentuk yang kecil ya, yang itu namanya sendiri-sendiri. Misalnya ada gandik ada yang polos, ada yang sekar kacang ada yang nguku bima, ada yang bungkem, ada yang cinarita, yang episode kemarin itu yang cinarita. Pandawa Cinarita. Iya, kemudian di belakang ini ada wadidang, ada serawean, ada gereneng. Iya kan, di gereneng ada ronda, ada nungkakan. Wih, Itu punya makna dan filosofi masing-masing dan sangat luar biasa. Dan untuk generasi muda sekarang ini, kalau tidak mempelajarinya sekarang, mau kapan lagi, ya kan? betul. Berarti saya termasuk beruntung dong. Beruntung lah. Alhamdulillah, sama-sama saya juga beruntung. Masih bisa menikmati ini. Saya dalam proses di fase yang mencoba untuk lebih dalam mencintai keris, Pak. Ya. Jadi saya benar-benar menggali soal pengetahuan, wawasan tentang keris. Dan itu saya ketemu soal keris itu ada korelasi di salah satu, mungkin dulu empunya paling ya. Empunya mungkin yang pertama kali menciptakan keris. Kenapa kemudian dia menciptakan sebilah keris? Berangkat dari satu ayat. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang khusus membahas soal Besi, Al-Hadid. Dan di situ ada satu ayat yang bunyinya wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun gitu. Artinya wa anzalna, dan Allah menurunkan hadid. Apa namanya hadid itu? Sebilah besi. Fihi, di dalam besi tersebut ba'sun syadidun. Ba'sun itu kalau dalam bahasa Arab artinya kekuatan. Syadid. Syadid itu kekuatan sing banget. Jadi kekuatan yang sangat mungkin dari embrio ayat tersebut akhirnya dikreatifi lagi oleh. Berarti hebat ya leluhur kita ya. Luar biasa banget ya. Ya itu apalagi setelah di era-era Mataram Islam kan. Era Mataram Islam, betul. Dan saya juga menganggap ketika sebelum era Mataram Islam pun beliau-beliau sang empu sudah terhubung dengan ajaran-ajaran yang memang terhubung dengan waliullah ataupun dengan utusan-utusan Gusti Pangeran. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Jumlah nabi itu ribuan, Pak. Jumlah nabi itu ribuan. Yang saya pelajari di pesantren itu ribuan. Rasul pun sama. Jadi nggak menutup kemungkinan yang datang kemari, mungkin yang nggak kita kenal namanya gitu kan. Bahkan yang dari mari. Yang dari mari juga ada. Iya. Wong misinya juga kan sama. Mengesahkan Tuhan. Iya. Betul ini. Kembali lagi ke keris. Gitu. Ini tadi namanya sendiri apa tadi, Pak? Mundarang. Iya, dapur Mundarang. Estimasinya kisaran tadi apa? Estimasinya kalau lihat dari terapamor dan material besi, ini di era Sultan Agung. Ya. Tapi kalau dilihat dari Pasikutan, ini ikut ke Brangkulon atau Cirebon. Berarti bisa disimpulkan era ini mungkin ketika Mataram dekat dengan era Sultan Agung. Mas Rangsang ya. Ya. Mas Rangsang. Nah, nanti bisa kita ulik ke belakang tentang sejarah. Ketika Mataram menggunakan Tegal menjadi lumbung padi. Artinya Tegal punya keterlibatan kuat. Ya, itu di era Mas Rangsang dan di era anaknya lagi. Aja isin dadi wong Tegal ya. Aja isin. Wong Tegal dia punya pengaruh kuat ternyata di Mataram. Tegalarum, ingat Tegalarum. Ya, beliau sesuhunan Mangkurat Agung. Itu anaknya dari Mas Rangsang. Dari Sultan Agung. Dan beliau pun pesariannya teng mriki nggih. Pesarian teng mriki. Alhamdulillah. Kebak rahmat kita ini, kebak barokah berarti. Tegal nggak ada makbaroh
Raja Mataram, ya. Mataram era di bawah Sultan Agung, yaitu era Amangkurat Agung. Sedikit melebar berarti mestinya di Tegal itu urusan budaya mestinya jangan malu Pak ya. Gue ya, Nggak boleh malu ya. Kita berhak mengklaim kalau itu punya kita ya. Berhak banget ya. berhak. Jangan malu mestinya. Aduh, ini Dan saya pernah baca itu ya, pernah baca di salah satu serat Mangkunegaran itu disebutkan di era Mojopahit sekitar 200 sampai 300 pemuda belajar metalurgi ke Tegal. metalurgi ini saya Tempat lipat. tempat lipat. Oh iya. Iya, di sini kan ada metalurgi tempat lipat ini. Membuat besi mulai dari pasir, dari bahan baku biji besi yang pasir itu, pasir besi. Dikodok, terus kemudian dipadukan, dipanaskan dengan panas suhu tertentu menjadi baja. Dan mungkin dimudahkan lagi menjadi besi. Kemudian mendapatkan bahan pamor, dikodok juga untuk ditempa lipat dan menjadi sebelah pusaka ini. Skill yang begitu ada di Tegal. Ada. Mereka belajar ke Tegal. Tegal. Widih. Itu ada. Saya pernah baca seratnya itu. Ya Dan, pantas ya berarti ya, keren. Barangkali pemirsa ada yang punya seratnya juga dan pernah baca itu, ya silakan. Tadi seratnya namanya apa? Di serat Mangkunegaran. Mangkunegaran. Iya. Enggih. Nah, kembali ke keris Dapur Mundarang. Dapur Mundarang ini biasanya di Asto atau di Agem sinten? Biasanya di Mundarang itu diagem oleh pemimpin wilayah, tapi lebih cenderung ke di ilmu agamanya. Oh, kiai lah. Iya. Sesepuh Di ya. sosial budayanya, bukan sosial yang di politik, bukan jabatan politik, bukan ya, tapi di sosial budaya. Sesepuh desa Mundarang dengan gandik yang pokok. Ini gandiknya tidak kelihatan karena udah kemakan usia, ataupun mungkin karena perawatan yang kurang pas, sehingga menjadikan bilah ini terkikis, sehingga ricikan-ricikan yang kecil kayak greneng aja udah habis ini. Iya Kan? Di ganjanya sudah ugut di belakang, tapi ya masih bisa kita nikmati, bilahnya masih 80% lah, alhamdulillah bisa dinikmati. Iya. Nah, dan ini didapatkan di Tegal juga. Jenengan dapat di Tegal. Iya, di teman yang di Tegal. Grenengnya masih anuk ya. Iya tadi Mundarang. Saya itu tadi apa namanya ya, gagal fokus di soal yang gajah. Maksudnya gagal fokus itu terkesima gitu loh. Iya. Wow banget gitu, sampai segitunya ya filosofinya ya. Ada juga yang gagrak Tegal itu yang menggunakan Rojomolo. Dederan Rojomolo yang bentuk kepala buta dengan hidung yang panjang. Nah, konon Rojomolo itu penguasa laut, anaknya Naga Baruna kalau tidak salah ya. Itu yang ketika dibunuh ataupun perkelahian mati bisa hidup lagi karena minum air apa Astagina itu. Sehingga susah dikalahkan Rojomolo. Dan itu bentuk Rojomolo itu digunakan oleh kapal-kapal, mungkin kapal-kapal perang ya, zaman di era Mojopahit dan Mataram, yang kemungkinan banyak diproduksi di Tegal. Dan ketika itu sangat ditakuti di perairan-perairan di luar wilayah Nusantara ini, karena begitu gagahnya itu Rojomolo. Keren. Saya sampai bingung ini Pak mau ngomong apa lagi nih, saya benar-benar gimana gitu loh ya, saking wownya gitu. Mungkin ini ada sesi pertanyaan Pak. Silakan. Sebab saya benar-benar udah buntu ini mau nanya apa lagi, benar-benar terjawab semua penasaran saya. Mungkin dari penonton ada yang mau bertanya, silahkan. Dari tadi kita bahas yang kita dengar pembahasan soal filosofi dan lain sebagainya. Ada salah satu yang mengganjal di pikiran saya selama ini melihat keris ya. Cuman ada dua bentuk dalam keris itu. Yang pertama tanpa look, kemudian look yang semuanya berbentuk ganjil.
5, 7, 9 sampai ke ranah selanjutnya di angka-angka ganjil. Oke, ya. Itu kan mengenai filosofi, sampai saya menjustis bahwasanya berpikir ini kenapa di perihal keris itu tidak ada yang sampai lu genap, itu kenapa? Oke. Padahal kalau orang-orang terdahulu itu walaupun zamannya tertinggal jauh tapi mereka inovatif, penuh inovasi. Kok sampai tidak ada look 6? Apa memang ada pakem tersendiri untuk pembuatan keris itu perihal look ganjil, Pak? Ya, terima kasih. Ngapun Akaf. Mas Alkaf. Nggih. Iya, dari mana? Dari pondok Dari Pondok sendiri. Ya. pondok sini sendiri, Pak. Aslinya mana, Mas? Saya aslinya sini, Pak. Aslinya sini. Ya, ya. Matur suwun Mas Alkaf ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Matur suwun Mas Alkaf tentang pertanyaan tadi. Kenapa bentuk keris itu ada dua di bagian besar ya, lurus dan look. Dan ketika look itu pasti ganjil. Nah, saya jawab semampu ilmu saya yang dapat ya, Mas. Seperti ini. Leluhur kita itu memang waskita, memang luar biasa. Ketika krianya tidak mungkin genep, tidak mungkin sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Gusti Pangeran. Itu kenapa jumlah look itu ganjil. Karena ketika genap, kesempurnaan, sempurna, genep. Kalau ganjil kan mesti kurang, ya kan? Kalau genep, sempurna. Selesai dong berarti. Itu milik Gusti Pangeran. Iya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang sejauh filosofi yang saya dapat tentang ganjil dan genap. Kenapa dibikin ganjil? Padahal genap pun bisa, karena genap adalah Sang Pencipta. Pasti krianya Sang Pencipta itu genap, ataupun sempurna. Jadi ketika kriya manusia ya menyimbolkan diri bahwa kriya saya itu memang kurang, ganjil. Filosofi ganjil itu bisa dimaknai kurang. Dan genap ketika sempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Jadi orapan madani gaweane Gusti Pangeran tidak akan menyerupai pembuatannya Gusti Pangeran. Nah, seperti itu. Matur suwun pertanyaan, barangkali ada yang tanya lagi silahkan. Oke, tadi kan sudah dijawab sama beliau, Bapak Agus Budi, selaku narasumber kita. Dengan begitu filosofinya beliau menggambarkan bahwasanya pembeda antara ganjil dan genap, bahwasanya ganjil itu hanya milik kita, kemudian genap kesempurnaan hanya milik kuasa. Ya memang seperti itu mungkin filosofi Jawanya. Kemudian melebar ke soal keris yang budaya. Kenapa kok sampai sekarang kadang saya mikir, apa sih fungsinya keris itu? Kok sampai dijunjung kita bawa budayanya sampai sini? Sebenarnya value apa yang mau ditunjukkan keris itu kepada anak muda sekarang dengan pendidikannya yang sudah melesat jauh, katakanlah. Keris itu kan senjata. Artinya senjata yang benar-benar bisa dikatakan otentik gitu kan lah. Apa sih yang mau ditunjukkan keris dengan pemuda sekarang yang pendidikannya melesat jauh, katakanlah. Banyak pendidikan pengetahuan yang lebih menarik. Terus keris ini mau menunjukkan apa sampai membawa perubahan gitu, Pak? Oke. Dari pertanyaan yang berikutnya ya, apa sih yang mau ditunjukkan biar kaum milenial atau muda ini bisa tertarik ya dengan sebilah keris ini? Matur suwun. Sedikit saya menambahi tentang pusaka ataupun material dari pusaka ini, yang salah satunya adalah batu meteor, bahan dari meteor. Saya yakin teknologi sekarang pun ketika titik leleh meteor itu 60.000 derajat Celcius, 60.000. Sedangkan untuk besi bara ataupun tungku yang membuat api itu, ketika di blower
sama bara yang panas itu bisa diperkirakan hanya sampai maksimal di angka 6.000. Itu dibantu blower, dibantu angin, gebus-gebus gitu loh. 6.000 ataupun 5.000, bahkan di bawahnya itu. Kecuali menggunakan arang tertentu, itu bisa sampai 6.000 ke atas. Sedangkan titik leleh dari meteor itu 60.000. Kekurangan derajatnya itu dari mana? Ini, walaupun memang milenial sekarang itu banyak disajikan dengan wah-wah yang biar kemebiar, tapi jangan lupa ketika leluhur kita itu sudah sangat mengetahui tentang diri sejati atau ingsun. Ya, yang kesemuanya di jagat besar ini atau jagat ageng itu sama dalam hal diri kita. Ketika kita bisa mempelajari arafan nafsahu, pengenalan diri, pembentukan diri ingsun, diri sejati ini apa? Yang termasuknya adalah satu-satunya itu ada unsur api. Sehingga dengan doa-doa yang mereka panjatkan, beliau-beliau panjatkan, suhu yang 60.000 harusnya 60.000 di titik leleh meteor baru bisa leleh. Ini hanya dengan doa di titik di api yang 6.000 ataupun di bawahnya bisa leleh. Itu karena sudah manunggal, sudah mengenali diri. Beberapa besalen yang mencoba melelehkan meteor tersebut itu kebanyakan jeblok, meledak. Karena kandungan meteor itu, kandungan unsur logamnya itu banyak sekali. Ada plutonium, titanium, uranium, dan kita tidak tahu itu. Itu luar biasanya leluhur kita. Luar biasa. Jadi ketika baja paling di titik 7.000, Jerman bisa. Kalau Jerman bisa melelehkan meteor, nah kenapa tidak bisa menandingi pusaka yang ini? Kenapa dia nggak bisa bikin replika lah istilahnya, Iya. Pak ya? Replika. Iya betul. Gitu. Dengan keindahan-keindahan yang luar biasa. Dan ngapunten, diakuinya pusaka ini, keris ini menjadi warisan dunia. Itu justru malah di non bendawinya, bukan di bentuknya. Nilainya berarti. Iya. Di non bendawinya. Non bendawi itu bisa filosofi, bisa ilmu-ilmu yang memang bukan di tatanan eksoteri ataupun di keindahannya, bukan. Tapi di sisi yang dalamnya. Iya. Jadi tidak sembarangan keris ini bisa dibuat. Iya kan? Memang sekarang ada keris-keris nom-noman atau nem-neman ataupun bahkan keris kamardikan ambu-ambu sekarang itu sangat indah-indah. Yaitu di keindahan eksoteri. Bukan di esoteri ya. Iya, Tampilan luar yang lebih tampilan luar. kan, ya. Iya. Episode depan kita tampilkan keris kamardikan. Ya. Iya. Tunggu itu teman-teman Iya. ya. Tunggu. Dan itu ampunya sangat muda-muda, milenial. Iya, di bawah 50 tahun, di bawah 40 tahun ampunya. Seperti kita ini. Berarti ada produksi-produksi yang sampai sekarang masih ada, Pak ya? Masih ada. Bahkan sekarang ada daerah yang Penghasil, pengrajin, maaf. pembuat, Ah. pembuat pusaka. Itu di daerah Jawa Timur, daerah Madura, Tongtong. Tong-tong masuknya Sumeneb. Bukan? Kelihatannya itu ya. Sumeneb ya? Mungkin ya. Iya. Itu pengrajin keris, pembuat keris. Itu sudah dikukuhkan. Sampai sekarang, dan itu tadi cara pembuatannya pun sama, kurang lebih Iya. seperti yang jenengan utarakan barusan. Betul. Di suhu yang sekian itu tadi. Iya, di tempat lipat dan di suhu yang sekian. Kalau mungkin menggunakan bahan materialnya dengan meteor. Cuma sekarang itu sangat langka meteor itu. Langka, iya betul. Sangat langka, sangat susah mendapatkan bahan meteor. Tapi jangan lupa. Penampakan meteor nanti mungkin di episode yang berikutnya juga akan saya tampilkan. Oke, siap. Iya. Penampakan batu meteor seperti apa dan mungkin kedepannya juga ya mudah-mudahan bisa langgeng, bisa istiqomah dalam nguri-nguri budaya perkerisan. Tunggu episode selanjutnya Panji Ronggojoyo berkunjung ke Besalen,
mungkin Amin, ya. amin. Siap. Biar bisa mengetahui langsung proses pembikinan dari awal seperti apa. Paling tidak kurang lebih, ya kan? Dan bedanya keris sepuh dan keris yang nom ataupun keris yang Kamardikan. kamardikan yang dibuat setelah era kemerdekaan. Kemerdekaan. Nah, kenapa dikatakan kamardikan ya itu? Setelah 45 ya berarti ya. Iya, betul sekali. Dari saya Budi Susanto mengucapkan terima kasih atas waktunya, mengucapkan terima kasih atas tempatnya untuk seluruhnya saja. Matur suwun kepada Pak Kapolres Tegal, dan mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Salam presisi, salam Bayangkara, dan mudah-mudahan ini menjadi kado di Hari Bayangkara. Amin, Ya, spesial. sebentar lagi 1 Juli Hari Bayangkara. Mudah-mudahan insan-insan Bayangkara juga bisa nguri-nguri budaya dan bisa mengenali jati diri tentang budaya kita. Saya Jawa. Nggih, matur suwun. Salam budaya, salam Tosan Aji Nusantara, salam Panji Ronggojoyo. Oke, demikian dari kami pasukan Panji Ronggojoyo dengan bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial pada malam hari ini, Bapak Budi Susanto dari Kapolres Tegal yang kebetulan bertugas di Polsek Bumi Jawa. Terima kasih atas segala pejangannya dan segala pembabarannya. Kemudian juga ini tadi ada sebuah kado dari Pak Budi. Semoga ini jadi video ini jadi kado buat Bayangkara yang sebentar lagi akan ulang tahun, harlah gitu ya. Iya. Kan harlah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Nantikan episode-episode berikutnya, pesan visi dan misi yang sangat-sangat berguna. Kemudian itu saja dari kami. Terakhir, kami dari Panji Ronggojoyo mengucapkan salam budaya, salam Panji Ronggojoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.